Halo, kenalin aku Delia. Di sini aku akan menjelaskan secara singkat tentang biografi Abraham Herman Maslow. Ia lahir pada 1 April 1908 di Brooklyn, New York, Amerika Serikat, dan wafat pada 1 Juni 1970 di Menlo Park, California, Amerika Serikat. Ia berasal dari keluarga Yahudi imigran Rusia. Maslow tumbuh dalam lingkungan yang keras dengan hubungan yang sulit dengan orang tuanya, terutama ayahnya. Masa kecilnya yang sulit membuatnya tertekan dan lebih tertarik pada sisi psikologis manusia dan potensi kebaikan dari dalam diri manusia. Karir akademis Maslow dimulai sebagai psikolog eksperimental yang kemudian beralih ke pendekatan yang lebih humanistik. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan psikologi humanistik bersama Carl Rogers. Psikologi Karir akademis Maslow dimulai sebagai psikolog eksperimental yang kemudian beralih ke pendekatan yang lebih humanistik. Ia adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan psikologi humanistik bersama Carl Rogers. Psikologi humanistik menekankan pada pertumbuhan pribadi, aktualisasi diri, dan makna hidup, berbeda dari pendekatan psikoanalisis Freud atau yang lainnya. Maslow mulai terkenal setelah menerbitkan bukunya yaitu Motivation and Personality di tahun 1954 dan Toward a Psychology of Being di tahun 1965 yang memperkenalkan ide-ide barunya tentang kebutuhan manusia dan potensi diri. Kontribusi terbesar Maslow adalah teori hierarki kebutuhan atau Hierarchy of Needs. Ia berpendapat bahwa kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis dari yang paling dasar hingga yang paling tinggi. Maslow juga memberikan kontribusi besar dalam yang pertama, mengembangkan psikologi humanistik sebagai pendekatan ketiga setelah psikoanalisis dan behaviorisme. Yang kedua, memperkenalkan konsep self-actualization atau aktualisasi diri sebagai puncak perkembangan manusia. Yang ketiga, ada mempromosikan pendekatan positif terhadap psikologi dan menekankan kekuatan potensi manusia daripada hanya gangguan mental. Temuan utama Maslow itu ada hierarki kebutuhan, yaitu teori yang menyusun kebutuhan manusia dalam 5 tingkatan. Seperti yang pertama, fisiologis, itu layaknya makan, minum, dan tidur. Yang kedua, ada keamanan, seperti tempat tinggal dan stabilitas. Yang ketiga, ada sosial, seperti kasih sayang dan persahabatan. Keempat, ada harga diri, yaitu penghargaan dari orang lain atau kepercayaan diri. Kelima, aktualisasi diri, yaitu merealisasikan potensi dan kreativitas. Maslow menyatakan bahwa seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan di tingkat atas jika kebutuhan di tingkat bawah belum terpenuhi. Ia juga meneliti karakteristik orang-orang yang telah mencapai aktualisasi diri dan menemukan bahwa mereka cenderung mandiri, kreatif, bahkan memiliki tujuan hidup, serta peduli pada kemanusiaan. Teori Maslow banyak diterapkan dalam berbagai bidang, di antaranya pendidikan. Guru dan lembaga pendidikan menggunakan hierarki kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Misalnya, memastikan kebutuhan dasar dan rasa aman siswa terpenuhi. Yang kedua, manajemen dan bisnis. Di tempat kerja, teori Maslow digunakan untuk memotivasi karyawan melalui pemberian gaji yang layak. Jaminan kerja, keamanan, lingkungan sosial yang baik, serta penghargaan dan prestasi atau bahkan peluang perkembangan untuk aktualisasi diri. Yang ketiga, ada psikologi dan konseling. Terapis menggunakan prinsip Maslow untuk membantu klien mengenali dan memenuhi kebutuhan mereka, terutama dalam pengembangan pribadi.